Saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Tidak namanya hari sial dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Allah berfirman, la tasubud dar fa inni dahr. Jangan kalian menyalahkan waktu, mengatakan ada sial, karena aku penciptanya, kata Allah. Hari ada lebih baik dari hari yang lain, iya. Jumat lebih baik daripada hari yang lain, iya. Bulan Ramadan lebih baik dari bulan lain, iya. Mekah, ya, Masjid Haram lebih baik dari masjid lain, iya. Tapi bukan berarti tempat lain buruk. Bukan berarti waktu lain buruk, gitu ya. Tapi seperti itu ada keyakinan. Atau apalah saya tidak tahu. Nah ini awal mulanya bahasa tatayur. Tatayur ini kan artinya burung ya. Menggantungkan nasib sama burung. Orang-orang Quraisy dulu mereka suka menggantungkan nasibnya pada burung dengan dua cara. Yang pertama mereka pergi ke dukun. Kemudian mereka membeli satu kotak dari dukun itu. Kotak nasib namanya ya. Mereka beli kotak itu, kemudian dukun itu akan memasukkan bulu burung merpati. Dicopot bulu merpati 3, kemudian yang pertama ditulisi lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Ditaruh di kotak nasibnya itu. Dia bayar ke dukun itu. Ya, ini tradisi orang Quraisy dulu, sebelum Islam. Lalu kalau dia mau mengerjakan sesuatu, orang ini dia datang ke dukun tersebut, dia bayar duit, dia bayar uang, gitu kan? Emas atau apa saja, kemudian dimasukkan tangannya ke dalam kotak itu, tapi dia tidak lihat. Kalau keluar bulu yang tertulis lakukan, berarti dia anggap apa yang dia mau lakukan itu ada berkahnya. Usahakah, menikahkah, safarkah. Kalau keluar bulu yang tertulis jangan lakukan, maka berarti dia tidak boleh lakukan. Kalau dia lakukan dia akan kualat. Itu keyakinan mereka, menggantungkan nasib pada bulu burung tadi itu. Kalau keluar bulu yang ketiga yang tidak ada tulisan, dia harus ulangi sampai dia dapat salah satu. Makanya terkenal di masa itu dengan tatayur. Menggantungkan sama burung. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka biasa kalau mau safar, misalnya mereka timur dan barat. Mereka lepas burung, kalau burung itu ke arah yang dia mau pergi, misal kebetulan burung itu pergi ke sana, maka berarti dianggap dia akan tidak masalah selama safar. Tapi kalau burung itu lawan arah, berarti dia akan sial. Nah ini dilarang dalam Islam, tidak ada semua ini. Mungkin yang dia lepas itu burung jantan lagi kejar burung betina, kebetulan ke sana, gitu kan? Tapi kejahilan atau apa sajalah, ya intinya seperti itu mereka meyakini. Di Indonesia juga saya dengar pernah tidak boleh menjahit malam hari, ya tidak boleh potong rambut ini dan itu. Beberapa hari lalu juga ada yang sempat menanyakan kepada saya hukumnya. Ustaz, memang benar kalau orang cukur rambut itu harus yakin membuang sial. Ini dari mana ini? Gitu. Ya. Ini ajaib betul itu. Bahkan sengaja pergi ke pinggir pantai, lalu potong rambutnya sedikit, lempar menganggap buang sial. Apa hubungannya sial dengan rambut? Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali, itu tidak benar. Nah ini semua menggantungkan nasib pada hal seperti ini tidak boleh. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, ya. Nah, di sini tanpa hisab artinya betul-betul tidak ditimbang lagi amal masuk surga. Bahkan tanpa azab dalam hadis dikatakan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bertawakal kepada Tuhan mereka, dan ini yang sudah kita bahas ya. Menyandarkan dan menyerahkan hasil usaha kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah ikhtiar. Yang kelima, akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin" dalam surah Al-Imran ayat 159. Dan Allah mencintai orang bertawakal. Kalau kita bisa meraih cintanya Allah, ini luar biasa. Kalau kita dicintai oleh manusia saja yang kira-kira ya, contoh presiden lah atau raja mencintai kita, ya, sehingga apa saja yang kita mau dipenuhi, ya. Kita selalu ditolong sama dia, walaupun dia sebenarnya manusia punya batasan, ada saja mungkin yang tidak bisa dipenuhi maksimal atau mungkin ditolak sama dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, ya, maha kuasa, maha luas karunia-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta yang selalu hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, Al-Hayyul Qayyum. Maka tentu kita akan jauh lebih suka, ya. Dan Allah sangat suka dengan orang yang bertawakal, suka melibatkan Allah dan menyerahkan hasil urusannya kepada Allah. Kemudian yang keenam yang bisa didapat adalah selamat dari gangguan dan juga mara bahaya. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, tawakal adalah sebab terbesar yang membuat seseorang mengatasi gangguan, kezaliman dan perlawanan, ya, dari makhluk, ya. Dan tawakal ini sebab utama, kata beliau, yang bisa menolong, ya,
seseorang itu dari apapun yang dia khawatirkan, karena Allah akan menjadi pencukupnya. Dan kalau Allah menjadi pencukupnya, maka tentu lawannya mustahil bisa mengalahkannya. Jadi ini diantara manfaatnya adalah apapun ya, misalnya teman-teman khawatir, ada orang yang kita khawatir keburukannya, mungkin suka menggibah, mungkin suka memfitnah, mungkin mengancam, intimidasi untuk mengambil harta kita, mungkin segala macam. Mungkin Anda kerja di satu kantor, atasan Anda jahat, lalu kemudian Anda khawatir nanti dia, karena Anda jujur dan harus menandatangani apa yang Anda tidak sukai, ya, yang dia mau. Ini Anda tawakal kepada Allah. Udah tetap tolak, tidak usah. Jangan takut karena dikeluarkan dari tempat kerja. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memenangkan kita dengan caranya. Ya, dengan cara. Pernah ada orang bertanya begini, permasalahan ini, lalu saya sampaikan apa adanya, saya katakan, jangan. Karena dia bilang semua teman-teman di kantor dikasih amplop ada uangnya, tapi nggak jelas dari mana Ustaz. Saya terima nggak? Saya bilang jangan diterima. Kalau nggak jelas jangan. Kecuali itu di akad Anda jelas sekali ada gaji, ini gaji atau ini bonus lemburan, oke. Tapi kalau nggak jelas ditaruh tiba-tiba, ini tanya dulu kenapa, dari mana? Karena itu bisa syubhat. Sementara syubhat dalam hadis yang sahih masuk dalam bab haram. Kata Nabi SAW, siapa yang menjerumuskan dia pada yang syubhat, dia terlibat pada yang haram. Dan siapa yang menyelamatkan diri dari yang syubhat, ragu-ragu, maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Lalu kemudian dia bilang, saya setelah itu kalau salah dia datang lagi, saya tolak Ustaz, tapi ternyata saya diancam oleh atasan. Kalau saya tidak mau terima, karena teman-teman juga semua menikmatin, maka saya akan dikeluarkan atau bagaimanapun, ya alasannya gitu, akan kena hukuman gitu. Saya bilang, tidak usah khawatir, tawakal kepada Allah SWT. Karena Anda benar, jangan toleransi soal-soal begitu. Ya udah kalau mereka mau nikmati silakan, tapi kalau saya tidak mau, jangan dipaksa, gitu kan? Contohnya. Maka alhamdulillah dengan cara seperti itu ternyata malah atasannya itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kebongkar, ya, kedoknya lalu dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Ini dinukil dari kitab Bada'iul Fawaid di jilid 2 di halaman 766 dan 777. Masih perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini mungkin kita tutup dengan ini ya, perkataan-perkataan yang mutiara yang luar biasa tentang tawakal. Kurang lebih ya, beliau mengatakan, "Wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unata," atau ma'unatan nas. "Wa man ishtaghala 'anillahi wakkalahu Allahu ila nafsihi wa man ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk, tak pernah khawatir. Allah bolehkan, saya lakukan. Allah larang, saya tinggalkan. Walaupun saya harus kehilangan seluruh dunia ini. Kata beliau, siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar diri kepada Allah, selama boleh dia kerjakan dan dia serahkan hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu dijamin. Itulah makna tawakal tadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada dirinya sendiri, tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Selalu bangga dengan kepintarannya, selalu bangga dengan kelebihannya, kejabatan yang dia miliki, ya. Tidak betul-betul menganggap itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini Allah akan biarkan bergantung pada dirinya sendiri. Artinya ada keterbatasan, dia bisa saja gagal. Dan barang siapa, ini penutupan terakhir statement beliau, dan barang siapa yang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membuat dia menggantungkan urusannya pada manusia. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala tidak suka disekutukan. Kata Nabi SAW, Allah